Halo Ayah Bunda, perkenalkan nama saya adalah Dr. Nilo Sukma Pratiwi Murti, MBiomed SPA. Saat ini saya bertugas sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah. Tahukah Ayah Bunda bahwa pemberian ASI eksklusif adalah memberikan ASI saja tanpa pemberian tambahan makanan ataupun minuman lain hingga bayi berusia 6 bulan? Dan pemberian ASI ini dapat diteruskan hingga bayi berusia 6 bulan dan diteruskan menjadi 2 tahun. Nah, untuk mengoptimalisasikan pemberian ASI eksklusif di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah, mari kita sama-sama menyimak video edukasi berikut ini. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa suplementasi makanan maupun minuman lain, baik berupa air putih, jus, ataupun susu selain ASI atau air susu ibu. Pemberian vitamin, mineral, maupun obat-obatan diperbolehkan selama pemberian ASI eksklusif. Berapa lama pemberian ASI eksklusif? ASI eksklusif dapat diberikan hingga usia 6 bulan, dan setelah itu anak dapat diberikan makanan tambahan atau pendamping, yaitu makanan semi padat yang berangsur-angsur menjadi makanan padat sesuai usia. Sedangkan ASI dapat dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Mengapa anak harus mendapatkan ASI eksklusif? Pertama, karena dapat melindungi anak dari penyakit infeksi dan penyakit kronis. Kedua, meningkatkan perkembangan kognitif dan sensorik anak. Yang ketiga, menurunkan angka kematian balita akibat penyakit seperti diare dan pneumonia. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kecepatan penyembuhan saat sakit. Bagaimana cara pemberian ASI yang benar? Cuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian, perah sedikit ASI dan oleskan ke puting serta areola sekitarnya sebagai desinfektan dan menjaga kelembaban puting susu. Ibu duduk santai dengan kaki tidak boleh menggantung dan posisikan bayi yang tepat. Ketika tidak ada air bersih, ibu dapat menggunakan desinfektan untuk membersihkan tangan sebelum memberikan ASI pada bayi. Puting susu juga dapat dibersihkan dengan menggunakan kapas steril atau kapas hangat sebelum memberikan ASI pada bayi. Pada saat ingin memberikan ASI, bayi dipegang dengan satu tangan, kemudian kepala bayi diletakkan dekat dengan lengkungan siku ibu. Bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu dan perut bayi menempel ke tubuh ibu. Mulut bayi berada di depan puting ibu. Lengan yang di bawah merangkul tubuh ibu, jangan berada di antara tubuh ibu dan bayi. Tangan yang di atas boleh dipegang oleh ibu dan diletakkan di atas dada ibu. Telinga dan lengan yang di atas berada dalam satu garis lurus. Bibir bayi dirangsang dengan puting ibu dan akan membuka lebar. Kemudian dengan cepat, kepala bayi didekatkan ke payudara ibu dan puting, serta areola dimasukkan ke dalam mulut bayi. Kemudian dicek apakah perlekatan sudah benar dengan cara dagu akan menempel ke payudara ibu dan mulut akan terbuka lebar. Sebagian besar areola, terutama yang berada di bawah, masuk ke dalam mulut bayi. Bibir bayi akan terlipat keluar. Dan pipi bayi tidak boleh kempot. Tidak boleh terdengar bunyi decak dan hanya boleh terdengar bunyi menelan. Ibu juga tidak terdengar kesakitan dan bayi tenang. Apa saja keuntungan dari menyusui bayi secara eksklusif? Bagi bayi, ASI merupakan makanan sempurna, mudah dicerna dan diserap, mengandung enzim pencernaan, imunoglobulin. ASI merupakan makanan praktis dalam pemberian, murah dan bersih. Mengandung serangkaian asam lemak tak jenuh yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan otak. Memiliki suhu yang tepat, tidak menyebabkan alergi, mencegah kerusakan gigi, mengoptimalkan perkembangan bayi dan dapat meningkatkan hubungan ibu dan bayi. Bagi ibu sendiri, keuntungan pemberian ASI eksklusif adalah dapat mencegah perdarahan segera setelah persalinan.
Selain itu, dengan memberikan ASI eksklusif dapat mempercepat mengecilnya rahim, mengurangi anemia, menunda masa subur, sehingga ASI eksklusif merupakan salah satu metode KB sementara. Memberikan ASI eksklusif juga dapat mencegah kanker ovarium dan payudara, serta membantu menumbuhkan ikatan psikologis atau bonding antara ibu dan bayi. Pemberian ASI eksklusif dapat memenuhi kebutuhan asah, asih, dan asuh pada bayi. Bagaimana cara menyimpan ASI perah yang baik dan benar? Agar ASI yang disimpan terjaga kualitasnya, penting untuk melakukan sterilisasi wadah ASI perah terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencuci bersih botol kemasan ASI maupun alat perah ASI, yang kemudian melakukan sterilisasi dengan merebus botol dan bagian pompa ASI yang bersentuhan dengan kulit dalam air panas mendidih selama 5 menit atau dengan menggunakan sterilisator. Apabila ayah bunda menggunakan kantong plastik khusus ASI, tidak perlu dilakukan sterilisasi karena alat itu merupakan alat yang steril dan selama penyimpanannya benar, tidak perlu dilakukan sterilisasi. Pada saat menyimpan ASI perah, sebaiknya bunda tidak mengisi penuh botol atau plastik kemasan, karena pada saat membeku, ASI perah cenderung akan mengembang. Khususnya pada kantong plastik penampung ASI, tempatkan lagi dalam kontainer atau wadah lain sebelum memasukkannya ke dalam lemari pendingin, karena kemasan plastik berisiko mengalami kebocoran. Jangan lupa bunda untuk memberikan label yang mencantum tanggal ASI saat diperah pada botol atau plastik kemasan. Jangan lupa juga mencantumkan kapan tanggal kadaluarsa.